Hari ini, kita tidak akan bicara soal kereta cepat, bukan juga soal jadwal KRL yang ngaret 5 menit. Kita akan bicara soal negara di mana naik kereta adalah campuran antara survival game, ujian hidup, dan parkour. Selamat datang di Bangladesh, tempat di mana kereta penuh, artinya literal, lantai penuh, atap penuh, bahkan kaca jendela pun ingin ditempati. Menurut Road Safety Foundation Bangladesh, ada lebih dari 1.200 kecelakaan kereta api hanya dalam beberapa tahun terakhir, dan menelan lebih dari 1.400 jiwa. Itu setara dengan satu kecelakaan setiap 2 hari. Kalau itu acara TV, mungkin sudah masuk season keempat, tapi sayangnya, ini bukan Netflix, ini nyawa manusia. Relnya banyak yang belum diperbarui sejak zaman kolonial. Beberapa jembatan bahkan masuk kategori rapuh tapi dipakai terus, kayak hubungan toksik. Di Indonesia, kita masih bisa ngeluh soal pintu KRL yang susah nutup. Tapi di Bangladesh, pintu kereta kadang bahkan nggak ada. Sinyalnya manual. Saking manualnya, seolah-olah palang kereta digerakkan pakai harapan dan doa. Masinis di sana harus punya skill ekstra. Bukan cuma nyetir, tapi juga mendeteksi potensi kematian dalam 3 detik ke depan. Kalau berhasil selamat, ya bonus umur. Kalau kamu pikir berdiri di gerbong KRL itu menyebalkan, tunggu sampai lihat orang Bangladesh tidur di atas gerbong. Atap kereta adalah tempat umum yang gratis. Bonusnya pemandangan langit, angin kencang, dan kemungkinan tersambar kabel listrik. Di sana, naik atap bukan rebel. Itu kebutuhan, karena jumlah penumpang tak sebanding dengan jumlah gerbong. Di sini, kita maki-maki AC yang kurang dingin. Di sana, AC-nya angin kencang dari kecepatan 70 km per jam. Bulan Oktober 2023, 2 kereta bertabrakan di Bhairab. Akibatnya, 17 orang tewas. Penyebabnya, satu kereta langgar sinyal. Ini bukan insiden sekali. Statistik tabrakan antar kereta meningkat tiap tahun. Kenapa? Karena infrastruktur rapuh dan sistem kontrol usang. Yang menyedihkan, itu dianggap biasa. Seperti kalau kita ngeluh sinyal Wi-Fi lambat, mereka ngeluh karena sinyal kereta gagal dan teman mereka meninggal. Penelitian tahun 2025 oleh kelompok teknik sipil di Dhaka menyebut bahwa perlintasan rel di Bangladesh sangat tidak aman. Visibilitas rendah, tidak ada penghalang, dan manajemen kacau. Mereka merekomendasikan pemasangan sistem otomatis, tapi ironinya, listrik di daerah itu bahkan belum stabil, seperti memberi orang sepeda motor sebelum belajar jalan kaki. Dan di Indonesia, meski masih ada perlintasan liar, kita sudah punya sistem palang otomatis, CCTV, bahkan early warning system. Kita sering dengar, Indonesia mah susah, nggak maju-maju, transportasi jelek. Tapi pertanyaannya, dibanding siapa? Karena kalau dibanding Bangladesh atau beberapa negara lain, Indonesia bukan sekadar lebih baik. Kita jauh di atas. Setiap kali kita maki keterlambatan 5 menit, coba ingat mereka yang naik kereta, tanpa tahu apakah akan sampai rumah atau rumah sakit. Bangladesh tidak butuh olok-olok. Mereka butuh perbaikan. Tapi kita butuh kesadaran bahwa hidup di Indonesia, meski tak sempurna, adalah bentuk keberuntungan geografis dan politik yang sering kita remehkan. Jadi, masih mau bilang hidup di Indonesia susah banget? Silakan. Tapi mungkin sambil duduk nyaman di KRL yang masih ada AC-nya. Tulis pendapatmu di komentar. Kalau video ini bikin kamu berpikir, bukan cuma senyum. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe dong.